saya Dini Hardian. Nah, teman-teman semua, ya, ini adalah keladi hasil dari cacahan umbi ya. Nah, ini waktu itu sudah pernah saya pisahin dari induknya masing-masing. Jadi buat bunda-bunda yang mau tamannya tetap warna-warni, itu nggak perlu harus dengan keladi yang mahal ya. Nah, ini contohnya punya saya, jenis-jenis keladi yang punya sejuta umat. Nah, istilahnya banyak yang punya. Nah, walaupun keladinya banyak yang punya, tapi kalau bunda-bunda rawat di rumah, maka taman kita akan jadi cantik juga. Nah, ini tuh beberapa jenis keladi yang memang banyak orang punya ya, yang saya punya di sini tuh. Ini ada wayang. Nah, ini banyak seperti ini waktu itu hasil dari cacah umbi, teman-teman. Tuh. Jadi ini semua dari hasil cacah umbi. Nah, sama dengan keladi yang bicolor. Nah, itu juga sama hasil dari cacahan umbi, makanya dia masih kecil-kecil gitu ya. Waktu itu ini agak lebar. Terus yang di atas juga masih dengan keladi wayang. Nah, jadi teman-teman semua, ini adalah hasil dari cacah-cacah umbi. Terus untuk keladi mirzani, ini keladi mirzani ini kalau diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari seperti ini, itu daunnya cerah banget. Tuh, teman-teman bisa lihat, ini cerah karena saya letakkan full sinar matahari. Jadi biar dia tahan, daunnya juga tahan. Jadi saya letakkan di tempat yang memang full sinar matahari. Nah, sedangkan ini daun yang sebelumnya saya letakkan di tempat yang agak teduh ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat tuh perbedaannya. Nah, makanya kalau untuk keladi memang bagusnya di tempat yang full sinar matahari sebenarnya. Nah, untuk keladi putih, ini sebenarnya keladi putih biasa ya. Ini keladi putih biasa. Jadi kalau bagi teman-teman yang baru di channel saya, bisa lihat di Beranda Channel, ada tentang tips untuk keladi putih supaya subur dan cantik. Waktu itu saya repotting, kemudian saya potong umbinya karena umbinya kan sudah sebesar kentang waktu itu. Jadi saya potong umbinya, kemudian saya tanam umbi intinya. Nah, inilah jadinya. Tuh, ini yang dari umbi inti. Nah, ini yang keladi yang besar ini dari umbi inti. Sedangkan ini dari hasil cacahannya. Tuh. Jadi hasil dari cacahannya karena waktu itu agak-agak kecil ya, lebih kecil. Jadi daunnya masih ada hijaunya seperti ini. Nah, jadi aku mau kasih lihat ke teman-teman. Ini adalah contoh dari besar cacahannya ya. Nah, ini waktu itu cacahan umbi putihnya itu kira-kira sebesar ini ya, teman-teman. Nah, untuk media tanam saya sudah pernah share ya. Media tanamnya itu sebenarnya bebas, cuman yang saya gunakan itu jenis kompos dengan campuran tanah subur aja. Jadi nggak pakai apa-apa lagi, cuman itu ya. Terus teman-teman, untuk keladi ini ya, keladi bicolor juga, waktu itu ini hasil cacahan sebenarnya, pisahan induknya. Nah, induknya ini udah saya cacah lagi. Nah, sedangkan ini waktu itu ini adalah anakannya. Nah, ini juga saya pindahkan ke tempat yang full sinar matahari, warnanya jadi merah banget, merah bagus. Nah, merahnya cantik sekali. Terus teman-teman, untuk baret juga sama ya. Jadi kalau dia ditempatkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari, biasanya dia cenderung banyak bagian hijaunya gitu. Jadi dia warnanya bisa jadi dominan hijau, nggak banyak merahnya. Nah, ini kemarin daun baru setelah saya tempatkan di tempat yang full sinar matahari. Jadi ini udah mulai setengah ya daunnya yang merah ya. Nanti biasanya dia bisa sampai
sebagian sekitar 90% nanti dia bisa berwarna merah kalau kita letakkan di tempat yang memang terkena sinar matahari secara langsung. Sama seperti wayang. Nih, wayang nih selama saya letakkan di tempat sinar matahari tuh udah keluar daun barunya, teman-teman bisa lihat tuh. Jadi ini daun baru yang memang warnanya cantik banget. Nah ini tuh selama saya tempatkan di tempat yang terkena sinar matahari full ya, dari pagi sampai sore. Nah, jadi inilah jadi warna daunnya yang memang full seperti itu, warna pink teman-teman, jadi cantik sekali. Untuk teman-teman pemula ya dalam merawat tanaman hias keladi ataupun teman-teman yang baru mengikuti channel saya, untuk pemupukannya itu sudah saya pernah buatkan videonya ya. Nah, bisa cek di Beranda Channel pupuk apa yang saya pakai, kemudian bagaimana cara memupuknya. Nah, silahkan cek di situ. Nah, ini tuh contoh semua keladi yang memang kalau dirawat dengan sepenuh hati, dia juga akan memberikan keindahan yang luar biasa. Seperti kayak teman-teman lihat punya saya, nggak perlu yang mahal-mahal ya Bunda. Walaupun kita pengen gitu taman kita warna-warni, cukup dengan keladi-keladi yang murah meriah. Kalau dirawat dengan sepenuh hati, hasilnya pasti akan cantik-cantik. Oke, sekian dulu ya teman-teman semua tipsnya. Jadi bagi teman-teman yang suka merawat tanaman hias keladi atau bagi pemula, nah silahkan dicoba terus ya bagaimana tips untuk merawatnya supaya keladi kita cantik, sehat, dan subur. Terima kasih sudah menonton channel saya. Jangan lupa di subscribe.